Masyarakat itu bertanya-tanya mengenai kasus yang terkait dengan saudara Tom Lembong ini. Tadi sudah disinggung oleh rekan kami dari Partai Gerindra bahwa jangan sampai masyarakat itu bertanya-tanya bahwa rejim ini membalas dendam. Peristiwa kriminalisasi ini bisa terjadi kepada siapa saja, kepada kita semua, kepada diri kami, kepada hakim, dan mungkin juga kepada jaksa yang bersangkutan, kalau proses penegakan hukum ini tidak diperbaiki dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Ibnu Arif dari Forum News Network. Hari ini Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tampan Uli Marbun, akan membacakan putusan gugatan pra-peradilan Tom Lembong atau Thomas Trikasih Lembong. Ini mantan Menteri Perdagangan, juga orang dekatnya Anies Baswedan yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam impor gula mentah yang diklaim oleh penyidik Kejaksaan Agung merugikan negara sebesar 400 miliar. Kenapa saya menyebutnya diklaim? Karena sampai sekarang itu bahwa jaksa itu belum menemukan adanya aliran dana ke Tom Lembong, dan 400 miliar kerugian negara itu juga bukan kerugian aktual ya. Ini jadi ya masih diperkirakan gitu ya. Kasus Tom ini menjadi sangat menarik karena publik, kemudian juga pengamat, bahkan anggota DPR, termasuk pimpinan Komisi 3 yang notabene adalah partai pendukung pemerintah, itu mencurigai kasus ini adalah kental dengan aroma balas dendam atau Thomas Lembong itu dikriminalisasi. Apa urusannya kok Tom Lembong yang ini kemudian dia dikriminalisasi, dan siapa yang mengkriminalisasi? Ini sangat menarik karena kan Thomas Lembong ini adalah orang dekat, bahkan ini salah satu orang kepercayaan atau tangan kanannya dari Anies Baswedan. Dia juga pernah menjadi co-captain timnas Anies Muhaimin pada Pilpres 2024 lalu. Dugaan itu semakin menguat ketika secara mengejutkan Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyatakan bahwa kasus Tom Lembong ini konstruksi hukumnya itu masih sumir. Karena itu dia khawatir pemerintahan Prabowo atau Pak Prabowo itu yang disalahkan, Presiden Prabowo yang disalahkan. Pernyataan dari Habibur Rahman yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tentu saja sangat mengejutkan, dan sekaligus ini menjadi semacam bocoran informasi dari orang dalam. Coba perhatikan pernyataannya. Satu, konstruksi hukumnya itu masih sumir. Dan yang kedua, yaitu Gerindra khawatir Presiden Prabowo yang disalahkan. Ini saya kira nggak berlebihan ya, Habibur Rahman kalau dia sampai khawatir. Kenapa? Karena kan kalau kita mengingat pada Pilpres lalu terjadi rivalitas antara Anies Baswedan dengan Prabowo. Dan memang sempat munculkan gesekan yang memanas ini antara Anies dengan Prabowo saat berlangsung debat Pilpres. Saat itu Anies itu memberikan skor kinerja dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu 11 dari 100. Ya ini memang kurang apa ya, kurang layaklah penilaian semacam ini, dianggap merendahkan, dan ini yang membuat Pak Prabowo itu sampai baper, sampai berpekan-pekan kemudian masih terus disinggung soal ini. Bahkan sampai setelah dia terpilih pun masih sempat disinggung, walaupun kemudian lebih pada nadanya bercanda. Beda dengan waktu eranya, waktu masa kampanye itu kelihatan memang ini kelihatannya membuat Pak Prabowo sangat tersinggung dan marah. Tapi masa iya gara-gara itu kemudian Presiden Prabowo membalas dendam kepada Anies dengan menggunakan instrumen aparat penegak hukum. Kalau itu yang terjadi kan maka citranya itu akan sangat buruk. Dan ini menciderai seorang jenderal TNI seperti Prabowo yang harusnya punya sikap kesatria. Jadi wajar kalau kemudian Gerindra merasa galau juga gitu. Pernyataan dari Habibur Rahman ini juga sekaligus menjadi pembuka tabir apa sesungguhnya yang terjadi pada kasus Tom Lembong ini. Mengapa kok
konstruksi hukumnya masih sumir, tapi kemudian dia sudah langsung ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan langsung ditahan. Karena itulah publik melalui para netizen, para pakar hukum, dan juga anggota DPR RI itu rame-rame menyuarakan adanya kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Pada waktu berlangsung rapat kerja dengan Komisi 3 beberapa waktu yang lalu, itu Jaksa Agung itu dicecar habis oleh anggota DPR RI, tapi pada waktu itu dia hanya menjawab pendek bahwa ini percayalah bahwa mereka itu melakukan sesuatunya itu ada dasar penegakan hukum, tidak ada pesanan-pesanan, tidak ada intervensi gitu. Tapi ya publik dan anggota DPR saja nggak percaya, apalagi publik itu. Pertanyaannya siapa pelakunya atau aktor di balik kasus itu? Telunjuk publik itu nggak salah kalau kemudian terarah kepada mantan Presiden Jokowi yang sekarang lebih dikenal oleh publik sebagai Sri Mulyono. Dan ini masuk akal sih kaitannya dengan rivalitas atau tepatnya upaya Jokowi untuk selalu menghalangi Anies Baswedan. Apalagi belakangan ini beberapa hari yang lalu Sekjen PDIP itu Hasto Kristianto kan jelas menyatakan bahwa pada waktu itu ada upaya kriminalisasi terhadap Anies juga itu yang dilakukan oleh Jokowi melalui KPK. Pada waktu itu gelarannya Formula E. Jadi selalu seperti itu. Dan ini kan tentu saja kaitannya dengan kekhawatiran Jokowi, seperti yang juga dikatakan oleh Hasto bahwa Jokowi itu sangat khawatir terhadap Anies Baswedan. Ini takutlah terhadap Anies Baswedan karena kalau kemudian Anies Baswedan ini kartunya masih hidup, ya ini bisa jadi ancaman ambisinya untuk menjadikan putranya Gibran Rakabuming sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Apalagi kan sebelum Tom Lembong ini ditangkap itu ada rencana Anies itu mendirikan ormas dan dicurigai sebagai embrio partai politik. Ini tentu untuk mengusung Anies kembali menjadi capres. Tom Lembong ini dipastikan akan menjadi tulang punggungnya. Jadi mulai dipreteli Aniesnya nggak bisa dikerjain lewat Formula E, ya sekarang Thomas Lembongnya yang dikerjain. Kira-kira begitulah ya kecurigaan publik itu. Apalagi seperti diakui oleh Kejaksaan, kasus Tom Lembong itu sudah diselidiki sejak tahun 2023. Artinya itu masih di era pemerintahnya Mulyono, dan Jaksa Agung sekarang ini juga masih orangnya Mulyono, belum diganti oleh Pak Prabowo. Dalam sidang pra-peradilan yang berlangsung selama sepekan terakhir ini, dari saksi-saksi ahli yang diajukan oleh Tom Lembong itu dengan gamblang menjelaskan bahwa memang tidak ada kerugian negara. Dan kalau dengan konstruksi hukum semacam itu memang Tom Lembong harusnya dibebaskan. Sementara ini saksi ahli hukum pidana, ada 2 orang lagi ini, satu profesor, satu doktor dari perguruan, dari satunya UNSUD dan dari UNER, yang diajukan oleh Kejaksaan itu malah tersandung dugaan kasus skandal plagiasi. Ini karena kok affidavitnya mereka itu sama, titik komanya ada perubahan beda-beda di beberapa poin, tapi secara umum sama. Plak ketiplak-tiplak begitu kata Ketua Tim Pengacara Thomas Lembong Ari Yusuf Amir. Dan ini kemudian berujung dilaporkan ke polisi, tapi bukan soal plagiasinya, tapi karena sumpah palsu. Soal plagiasinya katanya akan dibawa ke kampus masing-masing, ke perguruan tinggi masing-masing. Menyimak jalannya pra-peradilan ini, para ahli hukum, bahkan yang ahli hukum yang cukup senior seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Hamdan Zulfa menilai hakim itu akan dipastikan akan mengabulkan gugatan Tom Lembong karena memang dari sisi konstruksi hukumnya ini nggak jelas dasarnya gitu. Dan status hukum Tom Lembong sebagai tersangka itu gugur dan kemudian dia dibebaskan dari tahanan. Harapan ini juga disampaikan oleh istri Thomas Lembong. Dan kata dia, bila itu terwujud maka akan jadi kado istimewa ultah dari Ibunda Tom Lembong ke-93. Apa yang berjalan sekarang ini akan berbuah dengan baik dan kita doakan bersama supaya Pak Tom akan dibebaskan besok, tepat juga karena ya ibunya Pak Tom juga hari Rabu juga berulang tahun, supaya bisa kami mengharapkan berdoa dengan sepenuhnya agar bisa Pak Tom bisa mendampingi ibunya di hari ulang tahun yang ke-93. Jadi kami sangat berharap dan berdoa dan terima kasih banyak untuk doa dan dukungannya. Gitu. Jadi kalau sekarang kita tinggal menunggu dalam hitungan hanya beberapa jam ke depan ya, ini apakah independensi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih terjaga dan menolak intervensi dari kekuatan politik dan kekuasaan yang sekali lagi oleh publik itu dicurigai datangnya dari Mulyono?
Ya, ini betul-betul akan menjadi pertaruhan. Dan selama ini kan saya sering menyebut bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sangat friendly dengan para koruptor. Banyak sekali yang dibebaskan ya ketika pra-peradilan, dimenangkan di pra-peradilan. Tapi kan kalau Tom Lembong ini koruptor dalam tanda petik gitu ya. Apakah hal yang sama juga berlaku gitu. Nah, untuk mendapat gambaran juga kasus ini saya mengajak Anda untuk kembali menyimak pernyataan dan sekaligus harapan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Sudison Tandra, yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung beberapa waktu yang lalu. Kasus Tom Lembong, Bapak Jaksa Agung yang saya hormati. Kenapa demikian? Berkaitan dengan impor gula ini, Peraturan Menteri nomor 527 tahun 2004, peraturan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri nomor 117 tahun 2015, membagi gula itu dalam dua bagian. Nah, ini saya mau menitik beratkan di sini, Pak Jaksa Agung. Gula kristal mentah dan gula kristal putih. Ini dulu. Ya. Kemudian di tahun 2015-2016, ya, saya mau mundur sedikit Pak Jaksa Agung, pimpinan. Di tahun 2004, mulai dari tahun 2004, sampai dengan detik ini, negara kita tuh selalu impor gula. Tidak ada surplus gula. Data yang kami punya adalah bahwa negeri kita itu mulai impor gula sejak dari tahun 2004 sampai dengan detik ini. Baik itu gula kristal mentah dan gula kristal putih. Nah, di tahun 2016 kita itu mengimpor 5 juta ton gula kristal mentah. Nah, kemudian Pak Tom Lembong ini memberikan persetujuan impor 105 ton. Itu kurang lebih tidak lebih dari 10%. Di depan sudah kami sebutkan bahwa Pak Jaksa Agung menitik beratkan kepada akuntabel dan transparan dalam rangka penegakan hukum. Masyarakat itu bertanya-tanya mengenai kasus yang terkait dengan saudara Tom Lembong ini. Tadi sudah disinggung oleh rekan kami dari Partai Gerindra bahwa jangan sampai masyarakat itu bertanya-tanya bahwa rejim ini membalas dendam. Kami dari Partai Golkar tidak ada kaitan dengan saudara Tom Lembong. Tapi kami mempunyai kepentingan, Partai Golkar mempunyai kepentingan agar pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini dapat berjalan dengan aman, tertib, stabil, dan mengutamakan penegakan hukum yang berkeadilan, modern, seperti yang sudah Pak Jaksa Agung sampaikan. Tadi di depan saya sebutkan, Pak Jaksa Agung yang saya hormati, Peraturan Menteri baik 257 tahun 2004, Peraturan Menteri 117 tahun 2015 terkait dengan gula kristal mentah itu tidak perlu izin. Kecuali gula kristal putih itu harus yang boleh mengimpor adalah badan usaha milik negara. Nah, kami di sini ingin mendapatkan suatu pencerahan. Mungkin saja kami salah. Tetapi kalau ini benar, tentu harus ada perbaikannya. Kami terus terang melihat bahwa
di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kekurangan gula. Data yang saya punya adalah impor 105 ton itu pada saat menjelang Lebaran. Pak, ini kan kita bicara bukan saja mengenai perdagangan. Kita bicara mengenai politik ekonomi yang jauh lebih luas, yang bisa saja menciptakan kestabilan, ketidakpercayaan masyarakat. Bahkan bisa saja kalau ini tidak transparan dan akuntabel, Pak Jaksa Agung yang saya muliakan, saya ini agak berpikir agak sedikit ya kurang, ya mungkin saya salah Pak Jaksa Agung. Tapi seandainya kalau para importer itu kemudian semua mogok, tidak lagi mengimpor gula, saya rasa industri dalam negeri akan terganggu, industri makanan, industri di restoran, pelayanan hotel, semua terganggu. Penegakan hukum itu harus dilihat dalam wilayah yang jauh lebih luas. Nah, kami kemudian di dalam hal seperti ini, Pak Jaksa Agung, pimpinan yang kami hormati, yang kami sayangi, kami mengusulkan ini dalam rangka supaya membantu juga pihak kejaksaan. Kami minta untuk membentuk panja untuk mendalami kasus ini. Sebab rekan kami yang dari PKB ini kan sudah bilang, bukan saja impor gula, impor beras, impor daging, bawang putih, segala macam ini. Sekarang pertanyaan saya adalah begini, apakah kita ini mau menjadi negara hukum yang modern? Atau kita mulai kembali seperti ini? Ya kan? Pertanyaan kasus timah misalnya, hukumannya cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, berapa tahun lagi juga kita tahu. 300 triliun atau berapa, kami tidak mengikuti, mohon maaf. Nah ini kemudian, tadi saya di depan saya mengatakan ada 2 peristiwa Jaksa Agung yang saya hormati dan saya sayangi. Kemudian timbul lagi itu kasus jam tangan itu Jaksa Agung. Saya minta untuk ini diselidiki, karena di medsos-medsos itu sudah keluar rumah yang bersangkutan itu. Ada di mana itu? Di Hang Lekir atau di mana? Ya tadi rekan kami di belakang Pak Rudianto Lalo itu, kalau saya biasa panggil dia rudal Pak. Memang dia suka merudal orang itu Pak. Sudah sebutkan bahwa kalau kita menyapu ruangan ini dengan sapu kotor, bagaimana bisa kita membersihkan ini? Kami kasihan kepada Pak Jaksa Agung. Oleh karena itu kami mohon Pak untuk menindak. Tadi rekan kami dari PKB menanyakan mengenai Papua. Saya ini mewakili masyarakat Papua Tengah Pak. Ya kami mengusulkan agar jaksa-jaksa yang baik, ya teristimewa putra-putra daerah, mohon dipromosikan Pak. Kesimpulannya saya minta kepada pimpinan yang saya hormati, agar kalau memang kasus ini tidak cukup kuat buktinya, ya coba diselesaikan dengan baik. Dengan sama sekali tidak ingin mencampuri tugas pokok kejaksaan, tugas dan kewenangan kejaksaan. Seorang anggota fraksi Golkar saja, Susi Sentandra itu, yang notabene adalah pendukung pemerintah, pernyataannya seperti itu. Pernyataan yang senada itu kalau Anda simak di channel Komisi 3 DPR RI, itu juga hampir sama. Dan padahal banyak, ya kan kita semua sekarang jadi partai pendukung pemerintah semua, kecuali PDIP ya. Artinya mereka ini kan sesungguhnya secara politik berseberangan dengan Thomas Lembong, dengan Anies Baswedan, tapi mereka bisa dengan jernih melihat persoalan. Ya jangan dong kemudian terus-menerus perilaku politik seperti pada era Jokowi itu dilanjutkan oleh pemerintahnya Prabowo Subianto. Saya Subun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam persidangan, peristiwa kriminalisasi ini bisa terjadi kepada siapa saja. Kepada kita semua,
kepada diri kami, kepada hakim, dan mungkin juga kepada jaksa yang bersangkutan. Kalau proses penegakan hukum ini tidak diperbaiki dari sekarang, ini membahayakan buat demokrasi kita, buat hukum kita yang kita cita-citakan untuk penegakan hukum yang berkeadilan.